Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi asraris shaumi wa syurutihil batinati. Pasal kedua tentang rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batiniahnya. I'lam anna shauma salasu darajatin, shaumul umumi wa shaumul khususi wa shaumu khususil khususi. Ketahuilah bahwa puasa itu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu puasa umum, puasa khusus, dan puasa khusus dari yang khusus. Amma shaumul umumi fahuwa kaful batni wal fajri an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluh. Adapun puasa umum, maka ia adalah pencegahan perut dan kelamin dari pelepasan syahwat, sebagaimana telah berlalu penjelasan tentang rinciannya. Wa amma shaumul khususi fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi 'anil athami. Adapun puasa khusus, maka ia adalah pencegahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari dosa-dosa. Wa amma shaumu khususil khususi fa shaumul qalbi 'anil himamid dunyati wal afkarid dunyawiyati wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyati. Adapun puasa khusus dari yang khusus, maka itulah puasa hati dari keinginan-keinginan akan dunia dan pikiran-pikiran keduniaan, serta pencegahan hati dari apapun selain Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. 3 tingkatan puasa, 3 level puasa. Puasa umum level pertama, puasa khusus level kedua, dan puasa khusus dari yang khusus level ketiga. Ini tingkatan ya, bukan pengelompokan. Kalau tingkatan itu artinya puasa level ketiga, yaitu puasa khusus dari yang khusus, dia tegak di atas puasa level kedua, yaitu puasa khusus. Dan puasa khusus tegak di atas puasa level pertama, yaitu puasa umum. Jadi puasa umum adalah fondasi bagi 2 level puasa di atasnya. Puasa umum, puasa level pertama yang menjadi fondasi dari semua level puasa adalah mencegah perut dan kelamin kita dari keinginan untuk menyalurkan syahwat untuk sementara.
mencegah perut dan kelamin dari keinginan melepaskan syahwatnya untuk sementara. Kita sudah ulas apa itu yang dimaksud dengan mencegah perut dan kelamin ini pada kewajiban-kewajiban lahiriah puasa sebelumnya ya. Jadi tidak akan kita ulas panjang lebar di bagian ini. Itu puasa level pertama, puasa umum, mencegah perut dan kelamin dari keinginan untuk melepaskan syahwat. Adapun puasa khusus, maka ia merupakan peningkatan dari level puasa yang pertama. Peningkatannya berupa apa? Peningkatan puasa kita bukan hanya semata-mata mencegah perut dan kelamin dari pelepasan syahwatnya, namun juga ditambah dengan pencegahan pendengaran, mencegah pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan kita dari dosa. Mencegah jangan sampai ada dosa kita tanggung karena pendengaran kita. Mencegah jangan sampai ada dosa yang kita tanggung karena penglihatan kita. Mencegah jangan sampai ada dosa yang kita tanggung karena lidah kita, tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota badan kita lainnya. Inilah puasa level kedua, puasa khusus, shaumul khususi. Sementara puasa level ketiga yang tertinggi yaitu puasa khusus dari yang khusus, maka itu adalah puasa hati. Apa yang dimaksud dengan puasa hati? Puasa hati itu adalah mencegah hati dari keinginan-keinginan dan hasrat-hasrat dunia serta pikiran-pikiran keduniaan. Hati kita sudah tak ingin mengejar apapun lagi di dunia ini. Ya. Hati kita sudah lompat berada dan hanya mengejar semata-mata keinginan-keinginan ukhrawi yang lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa hati adalah puasa yang dengannya hati kita dibebaskan dari segala kekhawatiran-kekhawatiran dan kegelisahan-kegelisahan akan segala persoalan-persoalan dunia. Ketakutan, kekhawatiran akan rizki, ketakutan dan kekhawatiran esok makan atau tidak, ketakutan dan kekhawatiran nasib kita minggu depan baik atau tidak, nasib kita bulan depan baik atau tidak. Dibebaskan dari kekhawatiran apakah besok kita dipecat atau tidak dari pekerjaan kita, apakah karir kita naik atau tidak, dan lain sebagainya. Semua pikiran-pikiran keduniaan itu dicegah. Jangan sampai menjebak dan menggelisahkan serta menakutkan hati kita. Wa yuhsalul fitru fi hadha saumi bil fikri fi ma siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhiri wa bil fikri fid dunya illa dunya turadu lid-dini fa inna dzalika min zadil akhirati wa laisa minad dunya. Maka akan terjagalah fitrah, kecenderungan murni jiwa kita, hati kita. Maka akan terjagalah fitrah pada puasa hati ini
dari pikiran tentang apapun selain Allah Azza wa Jalla dan hari akhirat. Serta terjagalah pula ia dari pikiran tentang dunia, kecuali dunia yang diinginkan untuk kepentingan agama. Hal ini maksudnya menginginkan dunia untuk kepentingan agama sesungguhnya adalah bagian dari perbekalan akhirat, bukan dari perbekalan dunia. Jadi puasa hati itu memusatkan perhatian hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat. Namun ini tidak berarti dunia dilupakan. Puasa hati itu membebaskan hati kita dari hasrat-hasrat duniawi dan keinginan-keinginan duniawi, serta ketakutan, kekhawatiran, kegamangan atas soal-soal duniawi, kecuali keinginan-keinginan duniawi yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan dan maksud-maksud agama. Kita mencari nafkah bukan karena kita menginginkan harta semata-mata. Kita mencari nafkah karena kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada Allah untuk memenuhi tanggung jawab nafkah kita kepada keluarga misalnya. Ketika kita membangun rumah, maka rumah yang kita bangun itu ditujukan sebagai media ibadah kita, yaitu menaati perintah Allah agar anak, istri, dan keluarga kita dibebaskan dari ketakutan, kekhawatiran, dan segala hal yang tak menyenangkan pada fisiknya jika mereka tidak memiliki tempat bernaung, berlindung dari hujan dan panas. Ketika kita mengenakan pakaian dan memberikan pakaian kepada keluarga kita, maka itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan lagi-lagi hanyalah menunjukkan serta bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk menutup aurat kita semuanya. Jadi tujuan dari keinginan-keinginan duniawi kita adalah maksud-maksud akhirat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata tujuan berdimensi berjangka duniawi semata-mata saja. Nah, inilah puasa hati. Dengan puasa hati, pikiran-pikiran kita akan bebas dari rasa takut, rasa khawatir, rasa gamang terhadap segala persoalan-persoalan dunia. Kita bekerja karena memang Allah memerintahkannya. Kita bekerja bukan karena kita takut esok kita tak memiliki rizki. Kita bekerja karena memang kita diwajibkan untuk mengikhtiarkan jalan bagi masuknya rizki kita.